Shalom prajurit Tuhan, kembali lagi bersama saya Chaim Cila, Dreampedia. Hari ini kita akan khusus membahas tentang mimpi. Ya, ada beberapa hal yang sering ditanyakan oleh banyak orang. Apakah Tuhan berbicara melalui mimpi? Yang kedua, apakah mimpi berasal dari Tuhan? Dan banyak juga orang bertanya bagaimana cara membedakan suara Tuhan atau bukan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mimpi dari kacamata Alkitab. Ya, jadi kita akan banyak sekali juga membuka ayat-ayat Alkitab. Oke. Hari ini kita akan membahas beberapa mimpi dan juga kita akan belajar mimpi-mimpi apa saja yang tercatat di dalam Alkitab. Ada 300 kata mimpi di dalam Alkitab dan Alkitab mencatat ada 21 mimpi. Ya, 10 mimpi terjadi di kitab Kejadian. Kita bisa melihat bahwa ada mimpi Raja Abimelek di mana Tuhan memberikan peringatan kepada Raja Abimelek supaya tidak memperistri Sarah. Dan berikutnya ada mimpi Yakub, ya, di mana Yakub melihat tangga di Betel, dan juga mimpi Laban, mimpi Yusuf, mimpi juru minum, juru roti, mimpi Firaun, mimpi orang Midian, mimpi Raja Salomo, banyak lagi Bapak Ibu ya. Ada mimpi Nebukadnezar, mimpi Daniel, mimpi Yusuf tentang kelahiran Tuhan Yesus, juga mimpi istri Pontius Pilatus. Banyak sekali mimpi dibahas di dalam Alkitab ya. Nah, kita akan belajar satu buah dasar firman di mana Tuhan berbicara melalui mimpi. Tapi sebelumnya kita akan buka dulu di Yohanes 10 ayat 27. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu ya. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, melalui ayat ini kita belajar, kita mengetahui bahwa Tuhan ingin berbicara kepada umatnya ya. Tuhan ingin menyampaikan pesan-pesan rahasia-rahasianya. Salah satu medianya yang kita tahu adalah visions and dreams, mimpi dan penglihatan. Ya, di sana Tuhan memberikan kita akses untuk mendengar suaranya. Dan khususnya untuk orang-orang pilihannya, di sana akan diungkapkan rahasia-rahasia ilahi. Rahasia-rahasia akhir zaman, strategi-strategi yang baru, dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar apakah mimpi berasal dari Tuhan, ya Bapak Ibu. Ada ayatnya lagi di dalam Ayub 33 ayat 14 sampai dengan 15. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu ya. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara tapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Di ayat ini menjadi dasar bahwa Tuhan berbicara melalui mimpi. Tuhan berfirman melalui mimpi. Tuhan ingin berkomunikasi dengan manusia dan memperingatkan manusia untuk dijauhkan, diluputkan daripada maut, itu melalui mimpi. Jadi banyak sekali juga pertanyaan bahwa atau pernyataan bahwa banyak orang menganggap mimpi itu berasal dari bunga tidur ataupun hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan. Tapi melalui ayat ini kita diteguhkan bahwa mimpi adalah berasal dari Tuhan. Dan tadi kita sudah bahas juga di dalam Yohanes 10 ayat 27 bahwa Tuhan ingin berbicara kepada umatnya. Itu menjadi dasar kita bahwa Tuhan ingin berbicara dan Tuhan menggunakan mimpi sebagai media, sebagai alat komunikasinya kepada kita semua. Dari sini kita sepakat bahwa mimpi berasal dari Tuhan, diinisiasi oleh Tuhan karena anugerah Tuhan ya. Tuhan memberikan kita akses untuk mendengar suaranya melalui mimpi ya. Dan satu lagi, Tuhan ingin berbicara kepada kita semua. Itu dulu yang kita sepakati bersama-sama Bapak Ibu, dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana membedakan atau mengenal suara Tuhan. Ya. Kalau kita sudah sepakat, kita akan langsung bergerak membahas topik selanjutnya. Bagaimana mengenal suara Tuhan. Kita akan belajar dari kisah Samuel. Ya.
Di Samuel 1 Samuel 3 ayat 6 sampai 7. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil engkau anakku, tidurlah kembali." Bukankah kita seperti Samuel kecil, ya? Kadang Tuhan ingin berbicara kepada kita, namun kita sebagai Samuel kecil yang belum punya pengalaman dengan Tuhan, belum mengerti bagaimana suara Tuhan. Dan dikatakan di ayat berikutnya bahwa Samuel belum mengenal Tuhan. Dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepada Samuel. Ini yang menjadi alasan kenapa banyak sekali orang yang belum mengenal suara Tuhan, belum bisa membedakan suara Tuhan. Karena alasannya dua hal ini, karena belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan belum dinyatakan kepada orang tersebut. Maksudnya bagaimana? Dan ini menjadi kunci kita, ya, mengenal dan mendengar suara Tuhan. Kunci untuk bisa mengenal dan mendengar suara Tuhan, juga membedakan suara Tuhan. Yang pertama, buka hati dan mengenal Tuhan. Seperti Samuel, karena dia masih muda, dia belum memiliki pengalaman seperti Imam Eli, ya, untuk mengenal Tuhan. Kalau dibandingkan dengan Imam Eli, Samuel belum punya banyak pengalaman untuk mendengar suara Tuhan, pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, proses bersama Tuhan. Sehingga Samuel belum bisa membedakan suara Tuhan atau bukan berasal dari Tuhan. Sehingga untuk kita bisa mengenal suara Tuhan, kita harus membuka hati kita. Jangan biarkan hati kita tertutup, sehingga Roh Kudus dan Tuhan tidak bisa bekerja sama, masuk untuk bekerja dalam hati kita. Ya, kuncinya pertama adalah membuka hati kita dan hidup kita untuk bisa bekerja sama dengan Roh Kudus. Dan cara kita mengenal Tuhan yaitu memperbanyak waktu, menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan dan juga mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Karena dalam firman Tuhan kita akan mengenal bagaimana karakter, sifat, cara, gerakan-gerakan Tuhan, kode-kode Tuhan. Sehingga semakin banyak kita mengenal Tuhan, semakin juga kita bisa mendengar dan membedakan suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar dan membedakan suara Tuhan? Yaitu mengalami Tuhan secara pribadi. Karena mungkin Samuel masih muda, dia belum punya pengalaman bersama Tuhan. Sehingga Samuel belum mengenal bagaimana Tuhan, siapa Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja menolong, bagaimana Tuhan menyampaikan pesan-pesannya. Jadi dalam hidup kita, kalau Tuhan mengizinkan kita proses pengalaman-pengalaman yang mungkin hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, jangan menolak, ya. Kita jalanin aja, kita melalui proses itu, dan di saat kita mengalami proses itu, kita akan mengerti siapa Tuhan kita. Kita akan mengerti siapa Tuhan Jehovah Jireh ketika kita mungkin mengalami kesulitan dalam finansial, atau kita akan mengerti siapa Tuhan sebagai Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Ketika kita sakit, kita diizinkan Tuhan untuk sakit, kita akan mengenal siapa Jehovah Rafa itu dan bagaimana Tuhan bekerja. Dari sana kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita dan juga kita mengenal bagaimana suaranya, bagaimana pertolongannya, penyertaannya, pimpinannya. Dan ketika kita sudah mengenal, maka kita juga akan bisa membedakan mimpi dari Tuhan atau mimpi yang bukan dari Tuhan, gitu ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya, kalau kita sudah bisa mengenal suara Tuhan, membedakan suara Tuhan, hari ini kita akan membahas kembali satu poin, yaitu berbagai macam mimpi dari sumbernya. Ya, jadi ada 3 mimpi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mimpi dari jiwa. Ayatnya di mana? Ada di Pengkhotbah 5 ayat 3. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu ya. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Mimpi dari jiwa merupakan mimpi yang keluar dari emosi kita di saat kita beraktivitas. Kita tidak tidur, kita beraktivitas. Seringkali ada kesibukan, seperti pengkhotbah katakan, mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, oleh pekerjaan kita, atau juga percakapan bodoh, atau banyak perkataan, emosi-emosi kita yang muncul. Mungkin emosi amarah, mungkin
yang berlebihan ya, emosi yang berlebihan itu akan terekam dalam alam bawah sadar kita, dan di dalam mimpi itu akan muncul mimpi-mimpi yang berasal dari emosi jiwa kita. Gitu. Dan yang kedua, mimpi dari setan. Saya akan bacakan dari Yeremia 29 ayat 8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Artinya mimpi dari setan, mimpi-mimpi yang berasal bukan dari Tuhan, yaitu mimpi dari kuasa kegelapan, dari sihir, mantra, santet, dan kuasa-kuasa kegelapan lainnya. Dan itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita, dalam alam mimpi kita, di mana setan menyerang kita. Sehingga ketika kita bangun dari mimpi kita, seringkali kita mengalami kelelahan, kita mengalami emosi yang naik turun, kita mengalami sakit, ataupun tekanan-tekanan lainnya, kegelisahan. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Karena di alam mimpi, setan mencoba menyerang kita. Ya, dan yang ketiga adalah mimpi dari Tuhan, mimpi ilahi. Dan ini mimpi yang harus menjadi bagian anak-anak Tuhan, jadi bagian dari orang-orang percaya, sehingga ketika Tuhan berbicara melalui mimpi, kita bisa meresponnya dan menjadi berkat untuk banyak orang, untuk kota kita, bangsa kita. Karena di dalam mimpi ilahi banyak rahasia-rahasia yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita dengan karunia mimpi kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Di hari ini saya percaya bahwa akan dibangkitkan banyak generasi Yoel 2 yang akan menerima visions dan juga dreams di akhir zaman ini, dan menjadi orang-orang yang akan masuk dalam kegerakan revival. Dan hari ini saya ingin berdoa bagi Anda semua yang memiliki karunia mimpi. Biar kiranya Tuhan membangkitkan setiap karunia mimpimu, dan engkau menjadi berkat. Tuhan akan memberikan engkau roh pembeda. Engkau akan lebih lagi masuk tenggelam dalam hadirat Tuhan, dan engkau akan mengenal suara Tuhan lebih dari sebelumnya. Dan di sana Tuhan akan menyampaikan setiap pesan-pesan ilahi melalui mimpi-mimpimu, dan setiap mimpi-mimpimu menjadi mimpi ilahi dan menjadi kenyataan. Dan kau akan menjadi berkat bagi banyak orang melalui mimpimu. Tuhan akan memakai mimpimu dan suaramu menjadi suara masa depan, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kota dan bangsa. In Jesus' name, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terus saksikan YouTube Revival Fire City bersama saya Chaim Chila. Percayalah, setiap impianmu menjadi kenyataan. Tuhan Yesus memberkati.